Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir yang melanda Desa Talang Pipa, Kabupaten Pali hingga Kamis belum surut. Sebagian warga mulai mengungsi ke posko kesehatan. Pelaku penusukan terhadap sesama tim sukses calon Kades Seri Jabo Kabupaten Ogan Ilir diringkus polisi. Polsek Kertapati Kota Palembang meluncurkan program anti pencurian kendaraan bermotor yang diberi nama Aduhai Aman, Damai, dan Harmonis. Kita ke informasi pertama. Banjir yang melanda Desa Talang Pipa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali masih belum surut hingga Kamis pagi. Sementara warga yang rumahnya terendam sebagian mulai mengungsi ke posko kesehatan setempat. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Talang Pipa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali pada Kamis pagi. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 60 cm hingga 1 meter. Kondisi ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir yang belum surut membuat sebagian warga memilih mengungsi ke posko pengungsian. Meski demikian, beberapa warga masih memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Sejauh ini tercatat sudah ada 320 kepala keluarga yang terdampak banjir. Siapkan tim ya, evakuasi. Ya. Tadi dari BPT juga sudah menyiapkan perahu karet. Ya. Dari Pertamina juga sudah menyiapkan, ya kan. Saat ini ratusan petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Pali bersama TNI Polri telah bersiaga di lokasi banjir. 2 perahu karet pun telah disiapkan untuk mengevakuasi warga. Mulai isi kurang. Hujan. Jam 4 ini baru masuk rumah. Udara ini pagi. Sudah sering terjadi banjir. Biasa deh. Ada sungai be. Ada sungai. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan tingginya intensitas hujan di Kabupaten Pali sejak 2 hari terakhir. Kondisi semakin diperparah dengan meluapnya air sungai Abab yang tak mampu menampung debit air hujan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seorang remaja berusia 12 tahun tewas tenggelam di Sungai Sekanak Lambi Daro, Palembang. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban ditemukan warga di dasar sungai. Warga beramai-ramai melakukan pencarian M. Rizky Gunawan yang dilaporkan tenggelam di Sungai Sekanak pada Rabu sore. Upaya warga akhirnya membuahkan hasil setelah tubuh remaja berusia 12 tahun itu ditemukan di dasar sungai. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Insiden naas ini bermula saat korban ikut berenang bersama teman-temannya usai bermain sepak bola. Korban yang diduga tidak bisa berenang terseret ke tengah sungai dan tenggelam. Keluarga tidak menyangka korban tenggelam di Sungai Sekanak karena sebelumnya ia berpamitan untuk bermain sepak bola. Kamu nak sama bapak? Nak berenang? Tidak, kalau dia menang ngomong pasal tunjuk dia main bola. Oh dia langsung keluar baik. Iya, nak main dia ngomong ya sudah, biasanya main bola, apalah. Ada tahu dia berenang, aku tak tahu kalau cucung kita lagi tak tahu cuci terberak dia sudah. Pergi ke sana, dah ambil orang cari-carian, lama dia ni. Namanya tadi siapa? Namanya korban itu siapa tadi Pak? M. Rizky Gunawan, panggilannya Kiki. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Dia sendiri di negeri 2 sudah. Tinggal sama bapak? Ya. Mamanya? Mamanya bisa. Berapa beradik? Itu. Dia yang... Sampai dasar tanah. Sampai dasar tanah. Nyampe. Cowok apa cewek? Cowok. Budaknya usia Atas permintaan keluarga, jenazah korban tidak divisum dan langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Jalan AKBP Cik Amin, Palembang. Korban dimakamkan di pemakaman setempat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Jajaran Polsek Tanjung Raja meringkus pelaku penusukan terhadap sesama tim sukses salah seorang calon kades di Desa Serijabo, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku diringkus di rumah kerabatnya di desa yang sama. Tersangka Bobi hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolsek Tanjung Raja pada Rabu lalu. Bobi adalah pelaku penikaman terhadap Amran, rekannya sesama tim sukses calon kepala desa Serijabo. Tersangka diringkus saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Desa Serijabo, Kabupaten Ogan Ilir. Kasus penusukan ini terjadi tepat saat di hari pencoblosan pemilihan kepala desa Serijabo pada Sabtu 15 Oktober lalu. Tersangka tersinggung saat mendengar ucapan korban kalau dirinya tidak mencoblos calon kepala desa yang mereka dukung. Pelaku yang emosi lalu mengambil sebilah pisau dan menekannya ke perut korban sebanyak 1 kali. Kejadian di Serijabo di luar TPS, jadi bukan di dalam TPS, namun kejadian tersebut mereka ini sama-sama satu pendukung. Jadi sadagurau mengakibatkan ketersinggungan berakhir dengan penganiayaan. Di atas kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk 1 liang di bagian perut sedalam kurang lebih 2 cm. Sempat tersangka melarikan diri. Polisi saat ini masih mencari keberadaan pisau yang dilempar tersangka ke rawa-rawa di Desa Serijabo. Atas perbuatannya tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang penganiayaan yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun kurungan penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku penikaman dan perampasan ponsel milik pasangan kekasih di Kota Palembang ditangkap polisi. Karena melakukan perlawanan, polisi terpaksa menembak kaki tersangka. Dengan menggunakan kursi roda, tersangka Henry alias Ambek digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang. Pria berusia 31 tahun ini merupakan pelaku penikaman dan perampasan ponsel milik pasangan kekasih di Kota Palembang. Namun karena melakukan perlawanan saat ditangkap, polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak kakinya. Tersangka Henry diringkus polisi saat bersembunyi di rumah kerabatnya di kawasan 34 Ulu, Palembang. Tersangka menghilang dari rumah sejak aksinya viral di media sosial. Bersama tersangka, polisi menyita sebuah pisau yang dipergunakan untuk menikam kedua korban. Polrestabes Palembang, khususnya unit operasional Pidum, berhasil mengamankan 1 orang pelaku. Dia kita kenakan pasal 365 sesuai dengan kekerasan. Korbannya ini sedang, awalnya kronologis itu korban sedang berteduh ya, menunggu memang waktu hujan berteduh. Nah, dia menghampiri korban, langsung menodongkan senjata tajam ke korban untuk meminta HP korban. Tapi karena sempat melakukan perlawanan, akhirnya korban juga terkena sabetan tajamnya dan HP berhasil diambil oleh pelaku. Sudah berapa kali pelaku berhasil? Untuk itu kita akan kembangkan lagi, karena untuk TKP-TKP lainnya yang jelas berhasil, BB juga ada, kita amankan, semua berhasil kita amankan. Pelaku merampok korban pada 16 Oktober 2022 lalu saat berteduh di sebuah toko bangunan di Palembang. Saat kejadian, pelaku merampas 2 unit ponsel korban, memukul serta menikam keduanya. Akibatnya korban Maliki menderita luka pada bagian pipinya, sedangkan kekasihnya terluka di dada kirinya. Saat ini pelaku menjalani pemeriksaan di Polrestabes Palembang. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Jajaran Reskrim Polres Ogan Ilir menggelar hasil tangkapan operasi Sikat Musi tahun 2022. Dalam operasi tersebut sebanyak 10 orang pelaku kejahatan berhasil ditangkap polisi. Mereka terdiri dari pelaku pencurian dengan pemberatan dan pelaku pencurian dengan kekerasan. Sebanyak 10 orang tersangka ini dihadirkan polisi di halaman Mapolres Ogan Ilir. Mereka merupakan pelaku kejahatan yang ditangkap dalam operasi Sikat Musi tahun 2022 di Kabupaten Ogan Ilir. Adapun kejahatan yang dilakukan berupa pencurian dengan pemberatan atau curat dan pencurian disertai kekerasan atau curas. Selain menangkap ke-10 tersangka ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan berupa
ponsel, potongan pipa besi milik Pertamina, 4 unit sepeda motor, uang, dan narkoba. Polisi akan terus mengembangkan kejahatan yang dilakukan para tersangka, termasuk memburu pelaku lain yang masih buron. Tersangkanya ada 10 orang. Ya. Yang besar-besar ini pencurian dengan pemberatan, dengan pencurian dengan kekerasan. Ya, ini marak sekali terjadi. Ada juga yang terkait pipa Pertamina Bang, yang termasuk objek vital itu Bang? Ya, itu masuk dalam pemberatan itu. Ya. Selanjutnya bagaimana Bang? Tersangkanya akan kita apakan nih Bang? Ya, kita lanjut proses, kemudian ada beberapa yang kita akan kembangkan. Itu masih banyak kemungkinan tersangka yang akan kita terus kita tangkap Bang ya? Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa ada jalan dan kami juga dibantu oleh masyarakat dan rekan-rekan yang lain yang ada di pabrik maupun yang ada di dalam masyarakat sendiri memberikan informasi kepada kami. Operasi Sikat Musi tahun 2022 digelar selama 14 hari, berlangsung dari tanggal 28 September 2022 sampai 11 Oktober 2022 lalu. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman masyarakat dan menekan angka kejahatan. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.